akhirnya jadi driver ojol karena situasi. Dengan narik ojol ini saya bisa bertahan hidup selama 4 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, hasil perkawinan dengan Mas Haris. Semua baik-baik saja dan Mas Haris dapat promosi, naik jabatan dan harus tinggal di luar kota. Loh Mas, kok udah rapi aja? Mau pergi kemana Mas? Aku mau balik ke kantor cabang dulu. Sekarang? Bukan aja tanya seminggu di sini. Ada masalah di kantor. Aku harus balik lagi buat nanganin itu. Baru juga 4 hari Mas, anak-anak pada kangen. Mereka juga pada nanyain Mas, masih ada nggak papanya di rumah? Nanti mereka pas pulang sekolah. Ya udah, kan sebelumnya kita udah obrolin. Nanti setelah rumah dinasku yang baru jadi, kalian pasti aku ajak ke sana kok, janji. Ya udah, ambilin tasku sekarang ya. Aku mau pergi. Ini Mas, tasnya. Ya. Nih. Loh, Mas ngambil sedikit yang tas saya. Iya, aku pakai buat operasional kantor. Ya, namanya juga baru merintis di daerah baru. Tapi tenang aja, bakal diganti kok sama kantor pusat. Jadi pakai uang aku dulu, ya. Mas, kamu kan naik jabatan, bukan direktur. Masa iya pakai operasional uang kantor, pakai duit kamu? Hah? Kamu tuh gak bersyukur banget dikasih rezeki. Udah, aku pergi dulu. Serius lu kehabisan duit, Ti? Bukannya si Mas Aris naik jabatan? Ya gitu deh Ra. Gaji 3 bulan aja belum cair. Katanya sih gajinya buat nalangin operasional kantor. Gue pusing Ra. Setiap hari ada aja pengeluaran untuk biaya sekolah. Ya lu mikir deh, kerja lagi apa gitu. Kerja apaan Ra? Umur gue udah tua. Mana mau perusahaan yang nerima gue. Tuh motor lu nganggur. Kenapa lu nggak ngojek aja? Bener juga ya Ra? Gue cuma bercanda kan. Enggak apa-apa. Lu bener kok. Gue mendingan jadi ojol aja kali ya. Mas Haris nggak tahu kalau saya jadi driver ojol. Kalau Mas Haris tahu, pasti saya dimarahin. Ya, kalau saya diem di rumah, menunggu gaji sebulan nggak cukup buat saya. Kalau saya narik ojol, anak-anak saya titipkan sama neneknya di rumah. Hampir 2 bulan saya narik ojol, nggak semudah itu. Ada aja godaannya. Pak, tolong dong Pak, yang sopan dong. Kok Mbak galak banget sih Mbak? Paham nggak sih? Ya Mbak, jangan jual mahal dong Mbak. Nanti saya kasih tip yang lebih, ya. Saya nggak butuh tip-tip Pak. Jangan main-main sama saya ya. Gini aja, kamu nemenin saya ke hotel. Nanti Mbak mau apa aja saya beliin. Apa-apa, Anda apa ini ya? Pulangnya aja. Mbak, lu kok bentak-bentak saya? Nanti saya bisa bikin Mbak nggak narik lagi loh. Saya turunin di sini Pak. Turun sana juga. Kalau enggak, saya bakal teriak di sini. Pak, saya teriak di sini loh Pak. Turun nggak? Tolong, tolong. Gila lu ya. Aduh yang gila. Ti, coba deh lu sekali-kali paksa Mas Aris biar lu ikut ke mesnya Mas Aris.
Ya pengennya sih Ra, tapi masalahnya Mas Haris nggak pernah ngajak. Gue curiga, jangan-jangan Mas Aris punya simpenan. Wah parah lu Ra, gua nggak percaya Mas Haris kayak gitu. Ya syukur deh kalau Mas Aris nggak kayak gitu. Udah ah, gue mau nurusin masak dulu ya. Iya, jangan lupa kirim ke gue ya. Iya, ntar gue kirim. Ayo. Siap. Ini permisi Mbak, ini atas nama Mbak Feni? Iya betul Mbak. Tujuannya ke klinik Adi hari ini ya Mbak ya? Iya Mbak. Baik, ini Mbak helmnya pakai ya. Mbak, Mbak mau ke klinik Adi hari ini ya Mbak ya? Mau cek kandungan ya Mbak ya? Iya betul Mbak. Saya dulu pernah berobat ke klinik Adi Arini. Cuman saya sama bapaknya, Pak Adi. Kalau anaknya, Dokter Arini. Kalau saya belum tahu sih Mbak, soalnya ini juga rekomendasi dari teman suami saya. Oh gitu. Ya udah, semoga sehat-sehat bayinya sama ibunya sehat-sehat ya Mbak ya. Amin. Saya sembunyikan dulu jaketnya selama Mas Aris ada di rumah. Dan saya pun tidak narik ojol selama berapa hari. Rencananya mau nemenin Mas Haris di rumah. Sampai saya menemukan sesuatu di saku bajunya Mas Haris. Kayaknya gaji Mas Haris. Pantesan. Hah? Kok cek kehamilan? Ini kan klinik Adi hari ini. Siapa yang hamil?